Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sri Wahyuningsih, Sukron Wahyudi, Zahra Latifah, dan saya sendiri Ulfi Nikmatul Fitria akan mempresentasikan yang berjudul Pendekatan Historis dalam Studi Islam. Nah, adapun sebab yang kami bahas yaitu yang pertama pengertian pendekatan sejarah, yang kedua yaitu urgensi pendekatan sejarah dalam metodologi studi Islam, dan yang ketiga yaitu metodologi pendekatan sejarah. Nah, langsung saja untuk pengertian pendekatan sejarah akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Zahra Latifah. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Zahra Latifah, NIM 203-20264. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan sejarah dalam studi Islam. Yang pertama adalah pengertian pendekatan secara etimologis, yaitu derivasi kata dekat artinya tidak jauh. Pendekatan secara terminologis adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Sedangkan sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Urgensi pendekatan sejarah dalam metodologi studi Islam. Pendekatan sejarah dalam studi Islam tentunya memiliki banyak fungsi. Namun, Nugroho Noto Susanto hanya menyebutkan 4 fungsi sejarah yang dominan. Misal seperti halnya yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Sejarah sebagai pendidikan keindahan, sebagai pesona perlawatan. Hanya pada fungsi rekreatif ini menekankan pada upaya untuk menumbuhkan rasa senang untuk belajar dan menulis sejarah. Yang kedua yaitu fungsi inspiratif. Fungsi ini terkait dengan suatu proses untuk memperkuat identitas dan mempertinggi dedikasi sebagai suatu bangsa. Dengan menghayati berbagai peristiwa dan kisah-kisah kepahlawanan, memperhatikan karya-karya besar dari para tokoh akan memberikan kebanggaan dan makna yang begitu dalam bagi generasi muda. Karena itu, dengan mempelajari sejarah akan dapat mengembangkan inspirasi, imajinasi, dan kreatifan generasi yang hidup sekarang dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, sejarah dapat berperan dalam upaya penyampaian pengetahuan dan keterampilan kepada subjek belajar. Yang keempat yaitu fungsi edukatif. Maksudnya adalah bahwa sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan keseharian bagi setiap manusia. Sejarah juga mengajarkan tentang contoh yang sudah terjadi agar seseorang menjadi arif sebagai petunjuk dalam berperilaku. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di antara metode studi Islam yang pernah ada dalam sejarah secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu metode kompirasi. Metode kompirasi adalah suatu cara memahami agama dengan membandingkan seluruh aspek yang ada dalam agama Islam tersebut dengan agama lainnya. Dengan cara yang demikian akan dihasilkan pemahaman Islam yang objektif dan utuh. Yang kedua yaitu metode sintesis. Metode sintesis yaitu suatu cara memahami agama Islam yang memadukan antara metode ilmiah dengan segala cirinya yang rasional, objektif, kritis, dan seterusnya dengan metode teologis normatif. Metode ilmiah digunakan untuk memahami Islam yang nampak dalam kenyataan historis, empiris, dan sosiologis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.